Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala wa barik ala Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta nikmat kesempatan, kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai detik ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, saya hari ini berada tepat di jembatan biru ya. Jembatan biru penghubung antara Lau dengan Pulau Makassar yang berada di Kota Bobo yang kita cintai. Sangat indah kaum muslimin dan muslimat. Di sini sangat indah pemandangannya, apalagi ini sore hari menjelang maghrib sangat indah. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekarang. Kita mensyukuri dengan cara menjaga dan merawat tempat ini dengan cara yang benar. Jangan gunakan fasilitas ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan bawa kultum singkat materinya tentang mitos tempat-tempat yang dikeramatkan dan tempat-tempat yang diangkerkan menurut syariat Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, teman-teman Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua tempat yang berada di dunia ini Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Ada sebagian tempat yang Allah Subhanahu wa taala murka, di mana tempat itu ditinggali orang-orang kafir. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tutup hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara tempat-tempat itu digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melaknat tempat itu? Karena atas perbuatan manusia-manusia yang tinggal di tempat itu tersebut. Terjadi di zaman kaum Lut, ya, yaitu Sodom, dan Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan kota itu karena perbuatan manusia tersebut. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, tempat-tempat yang angker atau tempat-tempat yang dikeramatkan itu adalah semua pekerjaan manusia-manusia, orang-orang tertentu yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan syariat. Tidak ada namanya kuburan angker, tidak ada namanya jembatan angker, tidak ada namanya pohon angker, tidak ada. Di dalam Islam tidak ada sebutan itu. Itu semua adalah cara-cara orang-orang kafir, orang-orang Hindu-Buddha di luar Islam yang mereka mengangkerkan atau mengkeramatkan benda atau tempat. Kita kaum muslimin dan muslimat, orang-orang beriman tidak mengetahui tentang hal tersebut. Maka daripada itu kaum muslimin dan muslimat, ketika ada tempat yang menurut orang-orang tempat itu angker, maka buktikan apakah betul tempat itu angker atau tidak, dengan cara mendatanginya dan mengecek apakah betul angker atau tidak tempat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran dan dijelaskan para ulama bahwa tempat-tempat yang dikatakan angker itu sebenarnya tidak ada. Itu adalah tempat tinggal jin, di mana jin itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk beribadah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia yang ada di tempat itu yang berlebihan, ya, mereka berlebihan, ya, berteman dengan jin, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan jin, dan akhirnya tempat itu menjadi tempat yang ditakuti orang. Sebenarnya tempat itu biasa aja, tetapi karena ulah manusia, maka tempat itu menjadi tempat yang ditakuti orang. Bahkan lebih parah lagi, tempat itu dipuja dan dipuji, ya, diminta untuk menandakan manfaat dan minta menolak mudarat. Maka naudzubillah, jin-jin itu di situ, jin setan-setan jin itu menjadi kuat. Akhirnya orang-orang yang berada di daerah situ harus memberikan tumbal atau korban penyerahan kepada jin penghuni di situ. Ya. Akhirnya turun temurun menjadi takut. Maka muslimin dan muslimat, kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an yang jelas-jelas mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qul huwallahu ahad.
Di situ Allah Subhanahu wa taala, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dari situ insyaallah tauhid kita menjadi kuat dan tidak ada tempat orang-orang beriman untuk bersujud dan sembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut tempat-tempat yang angker. Kalau memang ada tempat-tempat yang angker, buktikan bahwa tempat itu memang angker dari sisi apa. Tempat angker mungkin dilihat orang ada jin, penampakan jin. Iya, 1, 2 orang, 3, 4, 5 orang mungkin melihat. Tetapi puluhan orang tidak melihat. Karena apa? Sebenarnya bukan tempatnya yang angker, tetapi manusia yang melihat itu. Di dalam tubuhnya ada jin, di dalam matanya ada jin. Akhirnya dia bisa melihat, menembus alam gaib, alam di mana jin itu tinggal. Maka jangan salahkan tempat menurut para ulama, salahkan orang yang melihat. Orang itu sudah pasti dia bersekutu dengan bangsa jin, bersahabat dengan jin, akhirnya dia bisa melihat bangsa jin. Asal kata jin saja, kaum muslimin dan muslimat, dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab berarti terhalang. Bagaimana makhluk yang terhalang itu bisa dilihat oleh manusia? Ya, makhluk yang terhalang bisa dilihat manusia. Maka ini sungguh bertentangan dengan syariat hukum kita. Manusia yang nyata bisa dilihat dengan manusia. Manusia dan manusia bisa melihat, tetapi manusia dan jin tidak bisa. Janji iblis kepada Allah ketika iblis meminta, ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga, itu jelas bahwa dia meminta kuasa agar supaya dia bisa melihat anak cucu keturunan Adam. Tetapi manusia dari bangsa manusia keturunan Adam tidak bisa melihat bangsa jin. Maka ini adalah hukum. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tidak ada satu manusia yang secara hukum syar'i bisa melihat jin. Kalau memang ada manusia yang bisa melihat jin, kemungkinan besar ya manusia tersebut bersekutu dengan jin dengan cara berdukun, atau manusia tersebut terkena sihir. Akhirnya masuklah jin dalam tubuhnya dan dia bisa melihat bangsa jin. Jadi intinya kembali kepada hukum asal, manusia tidak bisa melihat jin. Dan jangan takut tempat-tempat angker, tidak perlu kita takut. Kita berlindung kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat perlindungan. Insya Allah kita tidak akan diganggu oleh jin yang tinggal di tempat tersebut, dari kita masuk sampai kita keluar. Baca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW ketika memasuki tempat-tempat yang dimana di tempat-tempat itu tinggal jin. Insya Allah kita terlindung. Salah satunya doanya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa tambah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baru kita baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Insyaallah jin tidak akan bisa mengganggu kita dan kita akan selamat dijaga Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk umat dan jadi pedoman dan manfaat untuk kita punya akidah pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita sujud dan ruku dan tidak kepada makhluk ciptaan Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.